Secara umum, niat memandikan jenazah terbagi atas dua, yaitu niat memandikan jenazah laki-laki dan niat memandikan jenazah perempuan. Niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitu ghusla lihazal maiti lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat untuk memandikan jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Secara umum, orang yang dapat memandikan jenazah antara lain: 1. Haruslah beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan juga kuat mental. Yang kedua, sudah berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Dan yang keempat, amanah serta mampu menutupi aib dari sang jenazah. Syarat dari jenazah yang akan dimandikan oleh orang yang sudah memenuhi syarat antara lain: yang pertama, jenazah haruslah beragama Islam. Yang kedua, ada sebagian tubuh jenazah meski sedikit dan bisa dimandikan. Yang ketiga, bukan jenazah orang yang mati syahid. Yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Dan yang terakhir adalah jika bayi lahir sudah meninggal, maka itu tidak wajib dimandikan. Tata cara memandikan jenazah. Secara umum, ada tahap-tahap seperti berikut ini. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak lebih tinggi. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Ambil terlebih dahulu kain penutup dari jenazah dan diganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu, bersihkan dengan menggosokkan lembut gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki, serta rambut jenazah. Bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun yang keluar dari belakang. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Lalu, siram dari ujung kepala hingga ujung kaki sampai bersih menggunakan air yang bersih. Siram terlebih dahulu bagian kanan, lalu kemudian baru di bagian kiri. Memiringkan jenazah ke kiri untuk membasuh bagian lambung ke kanan di bagian belakang. Begitu pula sebaliknya. Miringkan jenazah ke kanan untuk membasuh bagian lambung jenazah bagian kiri belakang. Bilas kembali dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Lalu siram jenazah dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukkan seperti orang yang mau sholat. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuh jenazah. Jika dari jenazah keluar najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, maka itu wajib dibuang dan dimandikan kembali. Namun jika sudah dikafani, hanya perlu membuang najisnya, tidak perlu dimandikan kembali. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah itu dibersihkan lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Selesai dimandikan, jenazah berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Gunakan kapur barus serta wangi-wangian lainnya. Mengkafani jenazah. Ada hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan untuk perempuan 5 lapis. Mengkafani jenazah yang dalam hal ini adalah jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah adalah kain kafan yang paling lebar dan luas. Serta berikan kapur barus pada setiap helainya. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti hal yang sama selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Di bawah kain kafan 3 atau hingga 5 ikatan.
Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh tubuh jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, tapi tutup dengan daun, kayu, rumput, atau kertas. Menyolatkan jenazah. Disunahkan untuk posisi imam jika jenazahnya laki-laki adalah sejajar dengan kepala dari jenazah. Niat yang dibaca untuk sholat jenazah laki-laki adalah Sholli ala hazal mayiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Pada takbir pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada takbir kedua kita membaca sholawat Nabi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga kita membacakan doa untuk mayat. Dalam hal ini adalah mayat laki-laki. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi min khotoya kama yunakkas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannata wa idhuhu min azabil qabr au min azabin nar. Pada takbir keempat kita membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu wa li ikhwalina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alu fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Lalu sholat jenazah ditutup dengan salam sama seperti kita sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.